Bab 397 Membunuh Raja Perang. Dilihat dari berbagai perilaku Zhan Wang Jingpu, dia pasti pria yang muram. Jika kita sengaja memancing Wang Jingpu ke sini, itu sama saja dengan menyingkapkan warna asli kita, dan semua rencana kita akan sangat berkurang. Xiao Chen dan kedua raja jahat itu tidak sabar. Daerah yang mereka pilih adalah satu-satunya jalan bagi Raja Perang untuk lewat. Apakah mereka akan menghubungi Raja Kera Iblis atau Raja Kalajengking? Mereka harus melewati arah ini. Bahkan di langit, jebakan luar angkasa telah disiapkan oleh Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie. Sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah satu kata, tunggu. Waktu berlalu, dan setelah sehari semalam, Raja Perang Jingpu akhirnya muncul. Dia merasa kalau sesuatu mungkin telah terjadi pada Raja Kerangka Berlian Kuning, kalau tidak bagaimana mungkin dia menghilang begitu lama dan tidak kembali. Karena alasan ini saya ingin dia keluar dan mencarinya. Klan perang adalah sekelompok orang suci yang terlahir dalam pertempuran. Tubuh tinggi Raja Perang Jingpu sekokoh gunung, seperti bintang iblis yang bersinar terang di langit, dan aura yang dipancarkannya membuat semua makhluk di reruntuhan kuno gemetar. Mereka datang. Xiao Chen dan kedua raja jahat menghilang ke dalam ruang virtual. Mata Raja Perang Jingpu bersinar dengan kilat dingin, sama menakutkannya seperti cahaya pedang. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, dengan kepala berambut hijau menari-nari liar, seperti iblis yang tak tertandingi, dan aura yang menakutkan memenuhi udara. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga memiliki pikiran yang suram. Dia dapat dikatakan sebagai raja alien yang sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi meskipun dia sedang merencanakan, dia tidak akan pernah menyangka pada saat ini bahwa terbang di langit kosong di mana dia bisa melihat jauh ke kejauhan juga akan mengarah pada perangkap maut. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya berbobot 1000 pon dan jatuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Langit biru tiba-tiba berubah gelap gulita, dan ladang-ladang kosong langsung dipenuhi tulang-tulang, dan roh-roh jahat memenuhi langit. Ini seperti dunia yang benar-benar berbeda. Raja Perang Jingpu merasa seolah-olah tubuhnya tak terkendali. Nafas kematian menyelimuti dirinya, dan raungan ribuan roh jahat bergema di telinganya. Tubuhnya yang tak terkalahkan melemah dengan cepat, dan pada saat ini, lebih dari 10% esensi hidupnya telah hilang. Dia menderita kerugian besar tanpa alasan yang jelas. Ini adalah kutukan mayat hidup, yang tersebar di seluruh perangkap luar angkasa. Kutukan itu sangat ganas dan khusus melahap energi kehidupan manusia. Rambut hijau Raja Perang Jingpu berdiri tegak dan dia meraung ke langit. Suaranya menembus emas dan bebatuan yang terbelah, dan merobek kekosongan. Dia sangat marah. Dia disergap dan menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Ada ribuan sinar cahaya di sekelilingnya, dan dia memancarkan aura kesombongan yang luar biasa. Cahaya yang dipancarkan dari matanya panjangnya beberapa meter, dan dia mengamati ke segala arah dengan dingin. Kemudian, dia menghancurkan kekosongan itu dengan pukulan dan melayang ke udara, mencoba keluar dari dunia misterius ini. Namun, yang dihadapinya adalah gemuruh kematian. Tepat setelah menyingkirkan jebakan luar angkasa, Raja Perang Jingpu kembali menyerbu ke dalam bayang-bayang kematian. Kabut membumbung tinggi, kegelapan menyelimuti segalanya, dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya meratap dan meraung, menyerbu ke arahnya bersama-sama. Ribuan roh jahat mengikuti satu demi satu, membanjiri langit tempat dia berdiri. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung dalam kegelapan, membuat jiwa orang-orang gemetar. Bunuh mereka semua. Raja Perang Jingpu sangat marah. Roh-roh jahat mencabik-cabik jiwanya,
mencoba membagi kekuatan jiwanya yang besar. Cahaya terang bersinar di sekujur tubuhnya saat kekuatan bertarung yang tak tertandingi meledak, menyapu bersih roh-roh jahat di sekitarnya satu demi satu dan menghancurkan mereka menjadi abu. Keluar dari bayang-bayang kematian, Raja Perang Jingpo merasakan gelombang darah yang besar di depannya. Darah yang tak berujung bergemuruh seperti lautan luas, dan bahkan menghasilkan ledakan guntur dan kilat. Langit dipenuhi warna merah darah yang menyedihkan, dan lautan darah menenggelamkannya, mencoba menggerogoti tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah rencana pembunuhan berantai yang dirancang sepenuhnya untuknya. Sebenarnya ada makhluk mati di lautan darah yang bergelombang. Bang-bang, mereka mencengkeram anggota tubuhnya, memutar kelima bagian tubuhnya, dan mencoba mencabik-cabiknya. 5 mayat berdarah dengan kekuatan luar biasa hampir mencabik-cabik Raja Perang. Darah menyembur ke langit dan lautan darah bergolak hebat. Kalian semua mati. Dengan raungan Raja Perang Jingpo, 5 mayat berdarah hancur berkeping-keping, tetapi darah di tubuh Raja Perang tampaknya mendidih, dan darah terus mengalir keluar dari kulitnya, dan lautan darah menyedot sebagian esensi dan darah dari tubuhnya. Wajah sang Raja Perang tampak sangat muram, matanya mengamati keadaan sekelilingnya bagaikan binatang buas, mencari musuh yang diam-diam tengah memasang jebakan untuk membunuhnya. Boom! Dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi, dia menghancurkan lautan darah, membelah langit, dan membagi lautan darah menjadi 2, meninggalkan ruang terbuka yang luas untuknya. Raja Perang Jingpo sekali lagi menerobos kehampaan dan terbang ke langit, tetapi saat dia bergegas keluar, dia menemukan bahwa dia telah memasuki medan perang baru. Di sini, udara dipenuhi dengan ki mayat, dan pasukan zombie gelap memuntahkan racun mayat, membuat dunia menjadi gelap dan redup. Semua zombie melambaikan cakar hantu mereka dan menerkamnya bersama-sama. Sangat marah. Serangkaian gerakan mematikan terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan mati karena kelelahan. Rambut Raja Perang Jingpo berkibar, dan cahaya pelangi yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tangannya. Tombak merah darah bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan darah dewa terus-menerus menetes darinya, menunjuk miring ke langit, memancarkan aura pembunuh yang mengguncang langit dan bumi. Dengan tombak kuno bas di tangannya, Raja Perang Jingpo menyapu ke segala arah, membuka dan menutup pedangnya seperti pedang raksasa. Tombak yang meneteskan darah leluhur setengah itu tidak bisa dihancurkan, dan cahaya darah aneh bermekaran di seluruh langit. Kemanapun ia lewat, para zombie hancur satu demi satu, lalu berubah menjadi abu sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Tidak seorang pun dari kalian yang berada dalam kegelapan akan selamat. Teriak Raja Perang Jingpo. Ia tahu bahwa mendirikan begitu banyak formasi terlarang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang. Namun, susunan kematian terlarang itu jauh lebih dari yang dibayangkannya. Ketika dia baru saja keluar dari susunan kematian zombie itu, langit yang penuh dengan cahaya yang menyala-nyala menyapu ke arahnya. Ternyata itu adalah teknik pembunuh dewa terlarang. Raja Perang yang sangat kuat itu tampaknya terjebak dalam lingkaran setan. Dia berjuang keluar dari satu susunan mematikan dan jatuh ke medan pembunuh kematian lainnya. Energi kehidupan dan kekuatan tempurnya terus-menerus terkuras. Cukuplah untuk melihat betapa kuat dan mengerikannya Raja Perang Jingpo. Dengan tombak kuno Pasteur di tangannya, dia membunuh orang di mana-mana. Hampir setiap kali dia mengayunkan tombak kuno, dia akan mengalahkan formasi pembunuh dan menyerbu di medan kematian. Namun, dia tidak pernah bisa melarikan diri. Dunia ini hampir seluruhnya dipenuhi dengan susunan pembunuh dan jebakan maut, yang menenggelamkan seluruh tempat itu. Harus dikatakan bahwa teknik kematian terlarang itu sangat kejam. Kekuatan Raja Perang Jingpo terus melemah,
esensi dan darahnya terus-menerus ditarik keluar dari tubuhnya, dan kekuatan hidupnya berangsur-angsur menghilang. Setelah terjebak di medan kematian selama setengah jam, Zhan Wang Jingpu akhirnya melihat harapan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen, Raja Zombie, dan Raja Mayat Hidup mengambil tindakan, dan mereka bertiga secepat tiga hantu. Raja Mayat Hidup benar-benar seperti hantu. Dia bergegas ke belakang Raja Perang tanpa suara dan menekan tanpa ampun dengan kekuatan telapak tangannya yang feminin. Raja Zombie bahkan memuntahkan saripati mayat hitam dan menghadapi Jingpu secara langsung. Xiao Chen juga menggetarkan suara surgawi asli dan meledakkan kepala Raja Perang. Tombak darah merah Pasteur meledak dengan cahaya darah yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Bang bang bang. Ketiga raja itu menyerbu dari tiga arah pada saat yang sama, tetapi semuanya tersapu kembali. Kekuatan penghancur memaksa mereka mundur. Tombak kuno Pasteur yang berdarah itu berwarna merah seluruhnya, diukir dengan teks-teks suci kuno, dan memancarkan sinar darah yang menyilaukan, mewarnai seluruh langit menjadi merah, dan mengalahkan ketiga tuan itu. Harta karun yang mengerikan dari klan perang. Namun, mereka bertiga siap mental dan tidak terlalu terkejut. Saat ini, keempat master berada di dunia yang istimewa. Langit ditutupi oleh awan jahat dan tanah ditutupi oleh tulang-tulang. Ini adalah medan perang tempat mereka akan bertarung untuk hidup dan mati. Meskipun tombak kuno di tangan Raja Jingpu tidak dapat dihentikan, kekuatan tempurnya sendiri telah turun ke titik terendah. Karena dalam adegan kematian tadi, dia menderita kutukan kematian dan dia tidak tahu berapa banyak kutukan yang dijatuhkan padanya. Yang paling kentara adalah salah satu lengannya telah menghitam, seolah tak sanggup menahan tenaga yang berlebihan itu, dan akibat kutukan itu, gerakannya pun jelas tak secepat dulu. Raja Mayat Hidup adalah sosok yang paling feminin dan ganas. Ia dapat melakukan perjalanan antara bayang-bayang kematian dan dunia nyata. Ia tiba-tiba muncul di belakang Raja Perang Jingpu beberapa kali dan melakukan pembunuhan yang mengerikan. Pertarungan hidup dan mati sesungguhnya dimulai. Raja Perang Jingpu memiliki rambut hijau yang berterbangan di kepalanya, dan dia seperti iblis yang tak tertandingi. Tatapan matanya mengintimidasi seperti pisau, membuat orang gemetar ketakutan. Dia meraung, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Awalnya dia ingin berkomplot melawan binatang seputih salju itu dan meracuninya sampai mati, tetapi dia tidak menyangka akan disergap oleh orang lain. Dia sangat marah. Namun harus dikatakan bahwa meskipun ia dikutuk dengan berbagai kutukan kematian, Raja Perang Jingpu masih sangat mengerikan saat memegang tombak kuno Pasteur, terutama setelah ia meledak dengan semangat seperti, siapa lagi kalau bukan aku, dan akulah satu-satunya, ia tampak terlahir kembali dari abu, dan kekuatan bertarungnya meningkat drastis. Ah! Raja Perang Jingpu meraung, dan meskipun telah menerima telapak tangan Yin dari Raja Mayat Hidup, dia tetap menusuk Raja Zombie dengan tombak darah merah di tangannya, mengangkatnya ke udara, mengguncangnya dengan keras, dan dengan suara, bang, Raja Zombie hancur berkeping-keping. Raja Mayat Hidup merasa ada yang tidak beres. Raja Perang terlalu kuat, yang membuatnya ingin segera mundur. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya, dan bayangan mayat tinggi muncul di belakang Raja Perang. Cakar hantu itu terayun keluar, dan meskipun Jingpu menghindar dengan cepat, segenggam daging masih terkoyak dari punggungnya. Ternyata itu adalah Raja Zombie, yang meraung, beraninya kau menghancurkan tubuh bonekaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Mendengar ini, Raja Mayat Hidup yang ingin melarikan diri segera terbang kembali. Xiao Chen juga merasa lega dan mulai mengepung dan membunuh Wang Jingpu. Ini adalah pertempuran yang brutal.
Seluruh area berguncang dan keempat guru besar semuanya terluka parah. Jika Raja Perang tidak terkena kutukan dan gerakannya tidak terpengaruh, dia akan mengendalikan tombak kuno Pasteur. Xiao Chen dan kedua raja jahat itu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Persetan denganku. Raja Perang Jingpu memegang tombak darah merah dan menusukkannya ke dada Raja Mayat Hidup, yang tidak dapat menghindarinya. Raja Mayat Hidup membuka ruang roh-roh heroik dan menyelinap masuk. Raja Perang tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat berbahaya, jadi dia tidak berhenti sama sekali dan mengejarnya. Bilah tombak tajam berwarna darah itu menyemburatkan cahaya darah yang menyilaukan, yang seketika menghancurkan salah satu lengan Raja Mayat Hidup. Namun saat itu, jiwa-jiwa suci dari alam roh kepahlawanan menyerbu dan menenggelamkan Raja Perang. Raung! Raja Perang Jingpu berteriak keras, dan benar-benar menghancurkan bayangan jiwa itu. Anda harus tahu bahwa Raja Kera Iblis pernah mati di sini sebelumnya, jadi Anda dapat membayangkan betapa kuatnya roh-roh jahat di ruang roh pahlawan. Namun, hal ini tidak terwujud dalam diri Raja Perang saat ini. Ia mengayunkan tombak kuno Bastet dan benar-benar menghancurkan kehampaan, membunuh sekelompok roh jahat dan menyerbu keluar. Kekuatan kutukan mulai bekerja. Dia sudah kehabisan tenaga. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Satu lengan Raja Mayat Hidup hancur. Seluruh tubuhnya gemetar karena takut dan marah. Dia bergegas menuju Raja Perang Jingpu lagi. Xiao Chen terkena tombak kuno Pasteur beberapa kali, dan retakan mengerikan muncul di tulang berlian kuningnya, tetapi dia tetap tidak mundur. Dia menunggu kesempatan untuk melakukan pukulan mematikan terakhir. Pada saat ini, Raja Zombie meraung dan bergegas maju. Dengan suara, "Ci!" dia tertusuk oleh tombak kuno Pasteur lagi. Tetapi tubuh Raja Zombie masih bergegas maju, dan sepasang cakar hantunya dengan keras membekas pada Raja Perang. Memang kejam, namun dengan teriakan Raja Perang, waktu kembali, Raja Zombie akhirnya hancur. Tentu saja, ini adalah tubuh boneka Raja Zombie. Tubuh aslinya muncul tidak jauh dari situ, dan dia sangat marah. Ketiga tubuh boneka itu sama persis dengan tubuh aslinya, dan bisa mati demi dirinya, namun ia tidak menyangka bahwa pertempuran ini justru akan menghancurkan dua di antaranya. Waktu kembali, teriak Raja Perang. Raja Mayat Hidup dan Xiao Chen yang menyerbu ke depan harus segera mundur. Dengan tombak Pasteur dan hukum kendali serta waktu, sungguh sulit membunuh Raja Perang. Namun, Xiao Chen dan dua orang lainnya tidak mundur terlalu jauh. Raja Perang sudah sangat lemah. Ini adalah kesempatan langka, dan akan sulit untuk mendapatkannya lagi jika terlewatkan. Pertarungan sengit dimulai lagi. Keempatnya terluka parah. Ketika Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie bertarung melawan sihir pembalik waktu dan tombak kuno Pasteur, Xiao Chen akhirnya menemukan kesempatan, mengeluarkan pohon ajaib 7 harta karun, berubah menjadi pelangi emas dan menyerbu ke depan. Dia tahu melalui perasaan bahwa pohon ajaib 7 harta karun tidak sebaik tombak kuno Pasteur, jadi dia tidak tiba-tiba mengeluarkannya sampai saat kritis ini untuk menggunakannya dalam serangan. Raja Perang Jingpu merasakan bahaya, dan meskipun dibombardir oleh Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie, ia menggunakan kekuatan magisnya untuk membalikkan waktu untuk menyerang Xiao Chen. Pada saat yang sama, tombak darah merah Pasteur menusuk dengan ganas, dan cahaya berdarah menyelimuti ruang itu. Namun pada saat yang sama, cahaya warna-warni bersinar. Kali ini Xiao Chen tidak mundur. Dia menggunakan pohon harta karun untuk memblokir tombak kuno Pasteur dan menggunakan suara surgawi, Om, untuk menahan kekuatan magis pembalik waktu. Dia mendekat dengan cepat, dan telapak tulang berlian kuningnya menebas bagai pisau, mengarah langsung ke leher San Wang Jingpu.
Sang Raja Perang terkejut dan marah lalu dia membalas serangan itu dengan telapak tangannya. Tetapi Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie juga telah menemukan situasi yang bagus ini, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya? Mereka menyerang dari kedua sisi dan memukulnya langsung di bahunya. Puff! Darah berceceran, telapak tulang topas Xiao Chen melintasi tenggorokan Raja Perang Jingpo, dan gelombang darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri Raja Perang juga menusuk dada Xiao Chen, tetapi itu awalnya merupakan struktur tulang, jadi tidak masalah meskipun dimasukkan. Namun, Raja Perang itu kejam. Dia mengguncang dadanya dengan keras dan mematahkan dua tulang rusuknya di tempat. Xiao Chen melangkah mundur sambil menahan sakit dan meletakkan kedua tulang yang patah itu ke dalam cincin luar angkasa. Mata Zhan Wang Jingpo sedikit linglung. Lehernya hampir terpotong, hanya tersisa selapis daging dan darah mengalir keluar. Akan tetapi, ia tetap tidak mati, memegang erat tombak kuno Pasteur dan menatap ketiga raja itu. Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie menatap Xiao Chen dengan heran, lalu menatap pohon 7 harta karun ajaib di tangannya, dengan keserakahan yang tak terselubung di mata mereka. Namun pada akhirnya mereka semua bergegas menuju Raja Perang yang sedang sekarat pada saat yang sama, mencoba merebut tombak kuno Bastet. Pada saat ini, langit yang ditutupi awan jahat hancur, dan tangan emas besar menjangkau medan perang yang terhalang, menutupi langit dan bumi, dan meraih tombak kuno Bastet. Sang Raja Perang murka, dan dengan raungan terakhir yang tidak diinginkan, dia memegang tombak berwarna merah darah di kedua tangannya dan menikam Raja Mayat Hidup, Raja Zombie, dan tangan emas besar di langit. Xiao Chen tidak ingin terjadi kecelakaan. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Raja Perang. Dia berubah menjadi pelangi emas yang menyilaukan dan bergegas melewatinya. Darah menyembur ke langit, dan kepala Raja Perang yang sekarat dipenggal oleh Xiao Chen. Bab 398, Keberanian yang tak terkalahkan. Bab 399, Panji Raja. Darah menyembur ke langit, mewarnainya menjadi merah. Xiao Chen memenggal kepala Jingpo, dan kepala serta tubuh Raja Perang itu pun terpisah. Namun, tubuh itu tidak jatuh, dan tampaknya masih memiliki semangat juang yang tinggi. Sambil memegang tombak Pasteur, ia mengeluarkan ribuan sinar cahaya berwarna merah darah, menusuk Raja Mayat Hidup, Raja Zombie, dan tangan emas di langit. Sebuah telapak tangan emas besar menghantam tanah, dan angin kencang membuat tanah di bawahnya bergetar. Tekanan besar yang tak terlihat itu menyebabkan retakan mengerikan muncul di permukaan. Boom! Beberapa bukit rendah di kejauhan runtuh, dan lubang besar berbentuk telapak tangan muncul di tanah. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup yang terjepit di antara tangan emas dan tombak berdarah merah itu pun langsung berlari ke samping. Saat berhadapan dengan tombak Pasteur kuno yang mengalirkan darah dewa, tangan emas itu tidak mau terlibat dalam tabrakan langsung dengannya. Ia menghindari cahaya yang dipenuhi darah dan menyerang tombak kuno itu dari samping. Suara, petik 2, klang-klang, yang memekakkan telinga bagaikan guntur yang mengguncang dunia, dan gelombang suara tersebut bergejolak, menyebabkan perangkap ruang angkasa dan bayangan kematian yang tersisa di sekitarnya runtuh, menampakkan dunia yang terang dan jernih. Tangan emas itu berubah menjadi seukuran batu kilangan dan menamparkan tombak Pasteur kuno yang berdarah ribuan kali. Energi mengerikan yang meletus seperti gelombang besar. Tangan terakhir meraih tombak kuno klan perang dan mengambilnya dari Raja Perang yang tak berkepala. Raja Perang Jingpo masih hidup meskipun telah meninggal, dan masih memiliki sedikit kekuatan suci. Ia melambaikan tangannya untuk mencoba mendapatkan kembali tombak kuno itu. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup pun murka dan segera bergegas untuk bertarung memperebutkan tombak darah merah.
Boom! Tangan emas yang memegang tombak Pasteur kuno itu bergerak cepat, dan cahaya terang melesat ke langit. Tubuh tanpa kepala Raja Perang Jingpu tiba-tiba mencair seperti es dan salju dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Satu generasi Raja Perang telah musnah sepenuhnya. Tangan emas yang memegang tombak Pasteur kuno menyapu *** dengan aura supremasi, memancarkan cahaya merah darah yang melesat ke langit, menyapu Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup. Kau ingin memanfaatkannya? Tidak mungkin. Raja Zombie sangat marah. Setelah pertempuran yang brutal, ia akhirnya berhasil menyingkirkan Raja Perang Jingpu. Ia membayar harga yang sangat mahal untuk itu, tetapi pada akhirnya seseorang datang untuk mencuri buah kemenangan. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Sang Raja Mayat Hidup juga melotot ke arah tangan emas di langit dan mulai mengumpulkan kekuatan, mencoba merebut tombak kuno Bastet. Hanya Xiao Chen yang tidak bergerak. Tujuannya membunuh Raja Perang telah tercapai. Bahkan jika tangan emas itu tidak muncul di udara, kedua raja jahat itu tidak akan menyerahkan tombak kuno itu kepadanya. Tidak perlu bertarung untuk itu. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup mulai meningkatkan kekuatan tempur mereka secara menyeluruh, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menjadi lebih terang, dan cahaya yang cemerlang menembus langit dan bumi. Tekanan yang tak tertandingi menyebabkan bumi runtuh. Sosok yang tinggi dan kekar menggantikan tangan emas, muncul entah dari mana, dan berdiri tinggi di langit. Ternyata itu adalah Raja Singa Emas bermata tiga. Rambut emasnya yang panjang menari-nari liar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas suci yang menyala-nyala. Langit dan bumi bergetar. Sambil memegang tombak kuno Pasteur yang berdarah di tangannya, dia memandang dunia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup merasa ngeri. Mereka tidak menyangka akan bertemu musuh sekuat itu. Bukan rahasia lagi jika Raja Singa Emas merupakan salah satu dari 4 raja besar klan perang, dan banyak raja dari ras lain yang sudah mengetahuinya. Baru saja, ketiga orang kuat itu bertarung keras dalam waktu yang lama sebelum mereka berhasil membunuh Raja Perang Jingpu. Sekarang Raja Perang lainnya telah datang, yang benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kau, Raja Kematian merasa sangat sedih. Ia berjuang mati-matian dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi pada akhirnya ia menjadi alat bagi orang lain. Ia ingin meraung ke langit. Raja Zombie juga mengeluarkan serangkaian raungan yang tidak diinginkan, dan gigi pucatnya mengeluarkan suara berderak. Sebagai garis keturunan bangsawan klan perang, Raja Singa Emas memiliki darah suci kerajaan yang mengalir di tubuhnya. Ia tampaknya telah menyatu dengan harta klan perang, tombak Pasteur kuno, tanpa membedakan keduanya. Teror yang dipancarkannya tidak bergerak, seperti ombak yang menghantam pantai atau batu yang berterbangan di udara. Awan besar di kejauhan runtuh dalam sekejap. Itu liar dan mendominasi, dengan aura yang mengguncang dunia. Jika kau ingin menghentikanku, lakukan saja. Raja Singa Emas menatap kedua raja jahat itu dengan tatapan yang seolah-olah tak terkalahkan dan agung. Raja Singa Emas belum mengalami pertempuran brutal dan sedang dalam kondisi puncak saat ini. Memegang tombak kuno Pasteur, siapa yang dapat menandinginya? Kekuatan bertarung yang sangat mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, kesadarannya tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Langit dan bumi berguncang karena kesadaran ilahinya. Meskipun kedua raja jahat itu tidak mau, akal sehat mengalahkan keserakahan, dan mereka akhirnya terbang ke langit dan memilih untuk mundur. Jangan lupa janjimu. Kita akan bertemu lagi saat kau mendapatkan spanduk Raja Tulang. Kedua raja jahat itu mengirim pesan kepada Xiao Chen sebelum pergi. Raja Singa Emas membelai tombak kuno Pasteur. Dengan tombak seperti itu di tangannya, dia seperti harimau bersayap,
dan kekuatan bertarungnya semakin meningkat. Akhirnya, dia melayang ke udara dan terbang ke langit. Semua roh jahat yang naik ke langit menghilang, langit menjadi cerah dan biru, dan semuanya kembali normal. Xiao Chen merasa damai di hatinya saat mengamati medan perang. Kemudian, tanpa henti, dia terbang ke langit. Meskipun dia sudah siap untuk pertempuran ini, dia masih terluka oleh tombak kuno Pasteur dan hampir mengalami kecelakaan. Setelah bermeditasi di lembah tersembunyi selama beberapa hari, Xiao Chen menggunakan percikan kehidupan untuk menyembuhkan tulang-tulang yang patah. Tulang-tulang itu menjadi bening dan memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Akhirnya, ia memurnikan dan menyerap semua sekitar 20 botol cairan sumber kehidupan yang telah dirampasnya dari Raja Kerangka. Tubuh tulang berlian kuning, bersinar dengan cahaya suci, penuh dengan nafas kehidupan, dan darah yang hancur dalam pertempuran muncul kembali di tulang kristal. Pembuluh darah di seluruh tubuh padat dan terlihat jelas, menutupi tulang berlian kuning. Bahkan kapiler pun dapat terlihat. Nafas kehidupan semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, kelahiran kembali daging dan darah bukan lagi fantasi. 3 hari kemudian, Xiao Chen berdiri dan berjalan keluar dari lembah yang subur itu. Raja Kalajengking, Raja Kera Iblis, dan Raja Perang tewas satu persatu. Ketika berita itu tersebar, semua Raja Alien pun terkejut. Ketiga ras yang kuat ini selalu berhubungan baik satu sama lain, dan banyak orang percaya bahwa malapetaka itu disebabkan oleh tombak kuno Pasteur di tangan Raja Perang Jingpo, yang menyebabkan kematian ketiga raja tersebut. Siapakah di dunia ini yang memiliki kemurahan hati sedemikian rupa sehingga berani memusnahkan raja-raja dari 3 klan yang kuat? Tidak diragukan lagi bahwa Raja Dewa Pejuang telah menjadi tersangka. Sukunya dan suku perang adalah musuh. Alami. Hanya Raja Dewa Pejuang yang telah mencapai alam manusia tertinggi yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh ketiga raja sendirian. Ketika para raja memikirkannya, 4 kata akan muncul di benak mereka, pemberani dan tak terkalahkan. Selama 3 hari terakhir, peperangan terus terjadi di reruntuhan kuno, hubungan antar kelompok etnis menjadi sangat tegang, raja-raja mengambil tindakan dari waktu ke waktu, dan konflik berdarah tidak pernah berhenti. Harus dikatakan bahwa ruang misterius yang menyerupai negeri dongeng ini dipenuhi dengan begitu banyak rahasia, dengan harta karun yang digali dari waktu ke waktu. Inilah akar penyebab konflik berdarah. Namun, sampai sekarang, kecuali pedang yang diambil Keke dan tombak kuno Pasteur yang diperoleh Raja Perang Jingpo, harta karun lainnya, meskipun juga sangat berharga, belum mencapai tingkat yang sebanding dengan harta karun semi-leluhur. Xiao Chen mengenakan baju besinya lagi, menutupi dirinya dengan kain, dan menyembunyikan identitas aslinya. Setelah menyingkirkan Raja Perang Jingpo dan menghindari bencana besar bagi Keke, ia mulai menjelajahi reruntuhan kuno dengan berbagai cara, berharap bertemu dengan binatang seputih salju. Di depannya terbentang pegunungan hijau nan subur, bagai deretan naga agung yang saling terjalin, membentang tiada akhir dan rimbun. Tiba-tiba cahaya ungu menyeruak dari sana, disusul dengan teriakan-teriakan. Jelaslah bahwa harta ajaib lain telah ditemukan, yang memicu pertempuran sengit untuk memperebutkannya. Xiao Chen terbang maju dengan cepat dan memasuki pegunungan. Ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, monyet-monyet yang melolong dan harimau-harimau yang mengaum, suatu pemandangan primitif. Jauh di dalam pegunungan, ada sosok-sosok bayangan, yang sebenarnya menarik banyak raja asing. Ada reruntuhan di sini. Dinding yang rusak terukir jejak waktu dan tidak diketahui kapan dibangun. Cahaya ungu yang melesat ke langit meledak dari sini. Banyak master berkumpul di sekitar, kebanyakan dari mereka adalah raja ras alien. Namun,
Xiao Chen juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Hai Yuntian yang cantik dan Jin Sanyi yang malang berdiri berdampingan, menonton dari pinggiran. Putri ketiga yang menawan dan tak tertandingi dari kerajaan Sang Agung, Yin Ying, dan si cantik jelita Yan Qingcheng berdiri di depan, dan di samping mereka, Raja Kera Iblis Jinzi dan gadis kecil Rena, yang menjelma dari Raja Pterosaurus, berdiri di kiri dan kanan mereka. Xiao Chen tidak masuk ke dalam, tetapi hanya menonton dari luar. Hampir menghancurkan segel dan keluar. Seseorang berteriak, dan para raja bergegas maju satu demi satu. Di bawah reruntuhan yang retak, Rui Giok Ungu bergegas ke permukaan dan hendak melarikan diri ke langit yang jauh. Meskipun itu bukan harta karun seperti tombak kuno Pasteur, itu jelas merupakan harta karun spiritual yang luar biasa. Raja Malaikat jatuh menembakkan cahaya hitam dan menjadi yang pertama memperjuangkannya. Cahaya hitam itu bergulir ke arah Rui Giok Ungu seperti benang sutra. Malaikat suci dan malaikat jatuh adalah musuh bebuyutan. Gadis dari klan malaikat suci tidak mau ketinggalan. Dia mengepakkan sayap putihnya dengan lembut dan terbang ke langit, memancarkan sinar cahaya suci yang menyelimuti harta karun spiritual yang terbang. Bang bang. Dua gadis dengan temperamen yang sangat berbeda tetapi sama-sama cantik jelita menari dengan sayap mereka di langit dan terus bertarung secepat kilat. Meskipun mereka pembunuh, gerakan mereka anggun, seperti dua angsa yang menari dengan bangga. Raungan, dengan suara gemuruh, langit berguncang dan bumi bergetar. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di pegunungan terguncang hingga menggugurkan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya, yang berkibar jatuh seperti kupu-kupu hijau yang menari-nari di udara. Raja raksasa emas itu tingginya lebih dari 10 meter, seperti gunung emas kecil. Dia melangkah besar dan meraih Rui Giok Ungu yang terpenjara di langit, seolah-olah dia bisa merobek langit dan bumi. Hehe, terdengar tawa dingin, dan bayangan hitam membubung ke langit. Itu adalah Raja Klan Bayangan, tanpa wujud nyata dan mampu berubah menjadi apapun. Cahaya ungu menyala, dan Yan Qingcheng juga bergabung dalam pertarungan, dengan Raja Pterosaurus Lena melindunginya. Jinzi, pergilah dan bantulah Suster Yan. Perintah Yin Ying yang anggun dan elegan. Emas itu berubah menjadi seberkas cahaya terang, melesat ke langit dan meraih Rui Giok Ungu. Semua raja beraksi untuk berebut harta karun langka itu. Hehe, bersamaan dengan seringai melengking itu, angin kencang bertiup dari pegunungan. Tekanan yang menindas itu membuat raja-raja asing di tempat kejadian menjadi sangat ketakutan. Seorang raja dengan wajah mengerikan dan rambut merah darah melangkah keluar dari pegunungan dan hutan, membawa orang-orang rasa penindasan yang sangat kuat. Persis seperti Sura yang legendaris, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Raja Sura, raja menakutkan yang dapat berdiri sejajar dengan Raja Dewa Pejuang. Jika itu bukan harta karun leluhur, mengapa ada di sini? Mengapa tidak memberikannya padaku? Rambutnya yang panjang dan berwarna merah darah terlihat acak-acakan, tetapi matanya setajam pedang ajaib. Dia melangkah ke langit, mematahkan mantra kurungan beberapa raja, dan meraih Rui Giok Ungu di tangannya. Karena itu bukan harta setengah leluhur, para raja tidak perlu bertarung mati-matian dengan keberadaan yang begitu menakutkan, jadi dia diizinkan untuk merebut harta spiritual itu dengan lancar. Namun, kekuatan Raja Sura cukup untuk membuat orang takut, dan kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Raja Alien biasa. Suayan Qingcheng adalah yang pertama mundur, diikuti oleh Pterosaurus kecil Lena dan Jinzi. Raja Sura perlahan turun, dan dengan suara ledakan yang keras, fluktuasi energi yang kuat segera menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada hutan di bawahnya. Hamparan besar pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi terus meledak,
dan serpihan kayu serta daun-daun beterbangan di langit. Dia memainkan batu giok ungu jernih Ruyi dan berkata, itu memang harta spiritual yang langka, tetapi jauh lebih rendah daripada tombak kuno Paster. Setelah mengatakan itu, dia melirik raja-raja asing yang hadir dan berkata, siapa di antara kalian yang bergabung untuk membunuh Raja Perang Jingpo? Aku sangat tertarik dengan tombak itu. Pada titik ini suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan itu menyapu wajah setiap raja, dengan muram berkata, aku bertekad untuk mendapatkan tombak darah merah itu. Dinginnya hawa dingin membuat para master yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ini adalah tekanan yang mengerikan dari seorang pria kuat di alam makhluk tertinggi. Perlukah aku mengatakan lebih banyak? Raja Perang Jingpo pasti telah dibunuh oleh Raja Dewa Perang, kalau tidak, siapa yang bisa membunuh satu generasi Raja Perang? Raja Klan Bayangan mencibir. Dia tidak memiliki bentuk nyata dan sekarang berubah menjadi bayangan yang tidak beraturan, mengambang di antara reruntuhan tidak jauh dari sana. Setelah menghancurkan 3 raja berturut-turut, Raja Kera Iblis, Raja Kalajengking, dan Raja Perang, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Raja Dewa Perang yang tak terkalahkan? Raja Klan Roh Angin juga berspekulasi. Klan itu lahir dari angin dan menjadi kuat karena angin. Mereka adalah para elf angin. Akan tetapi, mereka tidak secantik para peri dalam legenda, dan penampilannya tidak berbeda dengan manusia biasa. Silakan, Raja Sura, balaskan dendam raja kami. Pada saat ini, beberapa pria Scorpio yang kuat berjalan keluar dari hutan. Di belakang mereka terdapat para master dari klan Kera Iblis dan klan Perang, semuanya dengan ekspresi duka dan marah di wajah mereka. Apakah itu benar-benar Raja Dewa Pejuang? Mata Raja Sura yang berwarna merah darah bagaikan pisau, seolah-olah dapat memotong jiwa seseorang. Bahkan raja-raja ras asing tidak mau menatap matanya. Itu pasti dia. Raja Bayangan dan Raja Roh Angin berbicara bersamaan. Para kultivator klan Perang, klan Kera Iblis, dan klan Kalajengking bahkan lebih marah. Mereka mengutuk dan menegur Raja Dewa Perang karena telah bersikap hina dan tidak tahu malu serta menyerang dan membunuh raja mereka. Bum, 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 langkah kaki yang berat terdengar, dan seluruh hutan bergetar. Dinding yang rusak dan reruntuhan di reruntuhan benar-benar runtuh dan hancur, seolah-olah raksasa yang menjulang tinggi di langit perlahan mendekat. Semua raja asing berubah warna. Beberapa Scorpio kuat yang mengutuk Raja Dewa Pertarungan tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Pemandangan mengerikan itu mengejutkan semua orang. Raja Dewa Pejuang ada di sini. Seorang kultivator dari klan Perang menunjukkan ekspresi marah. Mereka dan klan Dewa Pejuang adalah musuh alami. Dan karena mereka menduga bahwa Raja Dewa Pejuanglah yang membunuh Raja Perang Jingpo, mereka menjadi semakin sulit untuk tenang dan mulai mengumpat. Boom! Ketiga prajurit itu bagaikan porselen halus yang dipukul oleh palu berat. Retakan muncul di sekujur tubuh mereka, lalu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan darah yang mewarnai hutan menjadi merah. Raja Dewa Pejuang, kau sudah keterlaluan. Beberapa orang kuat dari klan Kera Iblis juga mulai mengumpat. Boom, boom, boom. Langkah kaki yang berat itu terdengar seperti ketukan genderang suci. Langkahnya sangat teratur, tidak cepat atau lambat, dan mereka maju selangkah demi selangkah. Itu seperti sebuah gunung besar yang menghantam tubuh beberapa pembudidaya Kera Iblis, dan mereka yang mengumpat dan berteriak tercabik-cabik oleh suara langkah kaki yang mendekat. Raja Dewa Pejuang yang kuat bahkan belum mencapainya, tetapi suara langkah kakinya saja telah menghancurkan hampir 10 orang kuat. Kekuatan macam apa ini? Angin kencang bertiup kencang, pohon-pohon tumbang, dan seorang Raja Dewa Pejuang yang tinggi dan kekar berjalan keluar dari kedalaman pegunungan.
Rambut ungunya acak-acakan dan tersebar di dada dan punggungnya, dan sebagian besar wajahnya tertutup. Hanya matanya yang seterang bintang dingin. Bukan aku yang membunuh Raja Kera Iblis, Raja Kalajengking, dan Raja Perang. Raja Dewa Pejuang datang ke sini, melihat sekeliling, dan mengucapkan kata-kata ini. Siapa lagi kalau bukan kamu? Para kultivator dari klan Perang, klan Kera Iblis, dan klan Kalajengking semuanya menatapnya dengan marah. Aku tidak berkewajiban untuk membantumu menyelidiki. Setelah mengatakan itu, Raja Dewa Berjuang menatap semua orang dengan dingin, dan dua sinar ungu terang keluar dari matanya, mengejutkan semua orang, dan langsung membunuh orang-orang kuat dari 3 suku di barisan depan. 6 kepala terguling ke tanah, seolah-olah teriris pedang surgawi. Apa itu kekuatan? Inilah kekuatan. Kami akan melawanmu sampai mati. Orang-orang kuat dari klan Perang, klan Kera Iblis, dan klan Kalajengking meraung marah dan menyerbu ke depan. Aku tidak keberatan membunuh orang. Raja Dewa Pejuang mengangkat alisnya saat itu, menghunus pedang suci di punggungnya, dan melangkah maju. Puff, 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 darah berceceran seperti memotong sayuran. Raja Dewa Pejuang bagaikan ikan di air. Setiap kali pedang ditebas, kepala akan berguling ke bawah. Darah menyembur keluar, dan mayat-mayat tanpa kepala terus berjatuhan ke tanah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak, melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, kepalanya yang berlumuran darah melayang, bagaikan dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Raja Dewa Pejuang benar-benar cepat dan tegas, dia melangkah maju, membunuh orang-orang di segala arah. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 penguasa dari 3 suku jatuh ke dalam genangan darah. Adapun serangan orang-orang kuat dari 3 suku terhadapnya, mereka sama sekali tidak efektif. Pedang ajaib itu menyapu ke segala arah, dan tidak ada serangan yang bisa menggoyahkannya. Ini adalah upaya untuk membungkam saksi. Tombak kuno Paster pasti ada padanya. Raja Bayangan dan Raja Roh Angin memancarkan fluktuasi mental yang sangat lemah di hadapan Raja Sura. Kebanyakan Raja Alien di tempat kejadian tidak merasakannya, hanya sejumlah kecil orang di dekatnya yang menangkap fluktuasi samar tersebut. Raja Dewa Pejuang tampaknya memiliki kekuatan magis, telepati. Saat kedua Raja Alien itu selesai berbicara, dia mendengus dingin dan berkata, "Aku benci pembuat onar." Ketika dia mengatakan ini, pedang ajaib di tangannya menyapu ke segala arah. 9 kepala terbang keluar satu demi satu, dan darah mewarnai gunung dan hutan menjadi merah. Dia melirik orang-orang kuat dari 3 suku dan berkata, "Membunuh kalian, dasar idiot, hanya akan mengotori tanganku. Keluar dari sini, dan biarkan para tetua abadi dari 3 sukumu berurusan denganmu. Kalian sangat bodoh." Raja Dewa Pejuang melangkah ke arah suku Roh Angin dan suku Bayangan. Fluktuasi energi yang mengerikan mengguncang seluruh area. Gunung-gunung berguncang, pepohonan menari liar, dan dedaunan beterbangan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Orang-orang kuat dari ketiga suku itu semuanya sangat ketakutan dan tidak berani bertindak lancang lagi. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kulit kepala Raja Roh Angin dan Raja Bayangan terasa geli. Mereka hanya menduga bahwa Raja Dewa Perang telah merebut harta karun tertinggi, tombak kuno Paster, dan ingin memprovokasi Raja Sura dan Raja Dewa Perang untuk bertarung satu sama lain. Jika benar-benar ada harta karun tertinggi, mereka dapat menuai manfaatnya. Aku tidak ingin bertarung melawan Raja Dewa yang kuat yang hampir menjadi iblis. Bahkan fluktuasi samar kesadaran spiritual yang diarahkan pada Raja Sura dapat ditangkap. Raja Dewa Pejuang, apakah kau ingin membunuh orang untuk membungkam mereka? Raja Bayangan dan Raja Roh Angin sama-sama tampak garang tetapi sebenarnya lemah.
Bukan untuk membungkammu, tapi hanya untuk membunuh penjahat bodoh sepertimu. Raja Dewa Bertarung menunjukkan niat membunuh yang dingin dan berkata, kamu pikir kamu pintar, tetapi kamu tidak tahu bahwa siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat bahwa kamu hanyalah badut yang melompat-lompat. Semua raja asing yang hadir telah melihat bahwa Raja Dewa Bertarung ingin membunuh orang untuk membangun otoritasnya. Namun, tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Sungguh tidak ada gunanya menyinggung Raja Dewa Pejuang yang sangat kuat demi raja dari dua ras yang lemah. Bahkan Raja Sura tetap acuh tak acuh dan bahkan tidak berkedip. Pada saat ini, Raja Dewa Pejuang bergerak, dan pedang suci itu menebas ke bawah. Sebuah retakan mengerikan tiba-tiba muncul di tanah, seperti ngarai besar yang membentang ke kejauhan. Raja Bayangan dan Raja Roh Angin dengan berani terbang dan bertarung melawan pedang bersama-sama. Tekanannya sangat kuat seperti gunung. Pedang Raja Dewa Pejuang seberat gunung, dan hampir menghancurkan dua raja alien yang telah mencapai tingkat ke-6 surga lompatan ikan di tempat itu. Boom, boom, boom. Raja Dewa Pertarungan terus mengayunkan pedangnya. Raja Roh Angin dan Raja Bayangan kehilangan kemampuan bergerak sepenuhnya dan terjebak di udara, hanya mampu menahan pedang suci yang mengerikan. Ketika pedang ke-12 jatuh, Raja Bayangan menjerit dan hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang tak kasat mata membusuk dan kemudian dihancurkan oleh pedang ke-13. Setelah kehilangan sekutunya, Raja Feng Ling terpotong menjadi dua oleh pedang ke-14. Darah bercucuran dan tubuhnya jatuh ke tanah. Raja Dewa Pejuang membunuh Raja Bayangan dan Raja Roh Angin di depan semua raja, yang membuat banyak orang merasa merinding. Kekuatan bertarungnya yang mengerikan benar-benar tak tertandingi. Aku bersumpah bahwa aku tidak mengambil harta klan perang, tombak kuno Bastet. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Pejuang kembali melalui jalan yang sama. Ketika melewati Xiao Chen, dia menatapnya dalam-dalam. Detail ini ditangkap oleh Raja Malaikat Jatuh. Sayapnya yang hitam legam mengepak dengan lembut, dan kakinya yang ramping melangkah maju dengan lembut. Dia mendatangi Xiao Chen dengan langkah anggun, berputar di sekelilingnya, dan berkata, aku yakin bahwa itu pasti bukan Raja Dewa Pejuang yang membunuh Raja Perang dan merebut tombak kuno Paster. Mengapa kamu mengatakan itu bukan Raja Dewa Pejuang? Tanya orang kuat klan perang yang masih hidup. Karena orang ini adalah pembunuh yang membunuh Raja Perang. Setelah mengatakan ini, dia mundur beberapa langkah dan menunjuk Xiao Chen yang terbungkus erat. Mata semua raja terfokus pada Xiao Chen, dan orang-orang kuat dari klan perang, klan Kera Iblis, dan klan Kalajengking sangat marah. Mengapa kau menjebakku? Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Raja-raja alien yang ada di dekatnya semua memandang Xiao Chen, semuanya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Seperti yang kalian semua tahu, dia pasti punya kekuatan seperti itu. Dia pernah bertarung hebat dengan Raja Yaksa di luar negeri, mematahkan beberapa tulang dada Raja Yaksa dan menghancurkan separuh jantungnya. Dia punya kekuatan bertarung untuk melawan Raja Yaksa, jadi tidak bisakah dia membunuh Raja Perang Jingpu? Raja Malaikat Jatuh menyampaikan berita yang mengejutkan. Raja Raksasa Emas tidak berkata apa-apa, karena dia juga mengetahui cerita di dalamnya. Ini adalah skandal yang dirahasiakan oleh suku Yaksa. Hanya beberapa orang dari suku lain yang mengetahuinya, dan sebagian besar raja asing sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika para raja melihat Xiao Chen, mata mereka langsung berubah. Bahkan Yin Ying dan Yan Qingcheng menunjukkan ekspresi terkejut. Dapatkah kita menyimpulkan dari sini bahwa dia membunuh Raja Perang Jingpu? Beberapa raja asing tampaknya menginginkan bukti yang lebih konkret. Kalian semua belum tahu. Raja Malaikat Jatuh terkekeh,
tubuhnya yang indah dan berlekuk sedikit bergetar, kecantikannya yang mempesona sangat menggoda, dan berkata, dia adalah manusia yang kuat. Manusia, sebuah seringai muncul. Apakah ada orang kuat di antara ras manusia? Penghinaan yang tak terselubung. Yan Qingcheng, Yin Ying, Jin Sanyi, dan Hai Yuntian semuanya sangat marah, tetapi mereka tidak bisa kehilangan kesabaran dalam menghadapi begitu banyak raja asing. Jangan remehkan ras dengan populasi terbesar di benua Kyushu. Masih ada beberapa tokoh kuat di antara mereka. Bukankah kalian semua pernah melihat Suewu dan Sao Chongyang? Raja Malaikat Jatuh menunjukkan seringai yang tidak dapat dijelaskan. Di sampingnya, Raja Sura dengan kultivasi yang tak terduga mengangguk dan berkata, dulu umat manusia memiliki beberapa master, tetapi sayangnya, setelah mengalami bencana besar, kini telah benar-benar menurun. Saya sangat tertarik dengan berbagai kekuatan magis dan keterampilan tempur dari pria kuat yang memainkan peran luar biasa dalam bencana dewa palsu itu. Jika orang itu selamat, dia mungkin akan menjadi raja di alam manusia tertinggi sekarang. Sayang sekali saya tidak dapat menyaksikan berbagai metodenya. Apakah Raja Sura berbicara tentang pria bernama Xiao Chen? Tanya Raja Malaikat Jatuh. Ya, itu dia. Mendengar nama itu lagi, Yan Qingcheng teringat banyak kejadian di masa lalu. Nama, Xiao Chen, sudah lama tidak disebut. Masa lalu bagai angin dan perlahan terlupakan. Kenangan masa lalu hampir terkubur dalam debu. Tetapi saat ini, ketika dia mendengar orang-orang membicarakan orang ini lagi, semua yang terjadi di masa lalu muncul lagi di pikirannya seolah-olah baru terjadi kemarin. Namun, kini aku hanya bisa mengenang, semuanya telah tertiup angin, dan Xiao Chen telah meninggal tahun-tahun yang lalu. Jin Sanyi dan Hai Yuntian juga tercengang. Mereka berdua banyak berinteraksi dengan Xiao Chen, dan semua dendam dan keluhan hampir terhapus oleh waktu. Putri ketiga dari kerajaan Sang Agung, Yin Ying, juga mengenang masa lalu. Pemuda yang bertarung melawan orang-orang terkuat di generasinya di Hindu dan membunuh semua penguasa meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Namun, masa lalu bagaikan asap dan tidak akan pernah kembali. Itu orang gila. Tawa Raja Malaikat Jatuh membuyarkan ingatan beberapa orang, dan kata-katanya selanjutnya bahkan lebih menghasut. Meskipun orang gila di masa lalu sudah mati, orang di depan kita bahkan lebih sombong dari orang itu. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia pernah membual bahwa dia akan menghancurkan semua ras. Begitu kata-kata ini keluar, semua raja alien membelalakkan mata mereka, dan bahkan Raja Dewa Tempur yang sudah berjalan jauh pun berhenti. Xiao Chen menatap Raja Malaikat Jatuh dengan dingin dan berkata, kapan aku pernah mengucapkan kata-kata seperti itu? Jika kau ingin menimbulkan masalah, tolong berikan bukti yang kuat. Niat membunuh Xiao Chen tidak disembunyikan. Raja Malaikat Jatuh menyiramnya dengan air kotor dan menimbulkan permusuhan di antara para raja terhadapnya, yang sangat kejam. Kudengar dia berkata di menara hujan berkabut bahwa dia ingin membunuh yaksa. Hei, karena dia melukai Raja Yaksa, tentu saja dia tidak akan menganggap kita serius. Aku percaya apa yang dikatakan Raja Malaikat Jatuh. Jika kau ingin membunuh ratusan ras, cobalah datang padaku terlebih dahulu. Seorang Raja Alien mencibir. Jangan remehkan orang ini. Dia pastilah orang yang membunuh Raja Perang Jingpu. Raja Malaikat Jatuh berkata, seseorang pernah melihatnya membunuh Raja Semut dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sebelum itu, Raja Semut telah bekerja sama dengan Raja Perang Jingpu untuk memburunya. Wow, Xiao Chen langsung merasa seolah-olah dia teriris pisau. Semua orang menatapnya,
dan tidak diragukan lagi bahwa mereka semua ingin bersaing memperebutkan tombak kuno Pasteur. Haha, hahaha. Raja Sura berambut merah darah itu berwajah garang dan sombong. Ia tertawa sombong dan berkata, entah kau membunuh Raja Perang Jingpo atau tidak, kau tidak akan selamat hari ini. Ia perlahan mendekat ke depan, dan seluruh pegunungan mulai berguncang. Raja Sura menggelengkan kepalanya dengan keras, dan rambut panjangnya yang berwarna merah darah tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi tombak merah, menusuk ke arah Xiao Chen. Pada titik ini, kata-kata apapun tidak ada gunanya, dan kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita. Xiao Chen mengeluarkan pohon ajaib 7 harta karun dan menyapunya. Bang! Xiao Chen terpental oleh rambut merah darah yang menari-nari, namun pohon 7 harta karun yang menakjubkan juga menjatuhkan Raja Sura ke tanah. Mata Raja Sura langsung memancarkan cahaya pembunuh yang menakutkan saat dia menatap pohon 7 harta karun yang menakjubkan. Raja-raja alien lainnya juga siap untuk bergegas dan memperebutkannya. Semua orang telah melihat bahwa ini jelas merupakan harta karun. Meskipun tidak sebagus tombak kuno Pasteur, namun tidak jauh lebih buruk. Kemungkinan besar ini adalah senjata sihir semi leluhur dengan level yang sama. Di kejauhan, Yan Qingcheng, Yin Ying, Jin Sanyi, dan Hai Yuntian semuanya terkejut. Mereka tentu tahu asal-usul pohon 7 harta karun yang menakjubkan. Saat itu, Pendeta Tao Zunti terlempar ke dalam sumur ajaib oleh Xiao Chen, jadi bagaimana harta karunnya bisa muncul kembali di dunia? Apa asal-usul orang ini? Kejutan yang tak terduga, haha. Raja Sura tertawa dan mengabaikan Xiao Chen seolah-olah dia bukan apa-apa, seolah-olah harta karun itu sudah ada di tangannya. Raja Sura melangkah maju dan menamparkan dengan telapak tangannya. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Dia menamparkan ke arah Xiao Chen dengan kesombongan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, akibatnya saja menyebabkan beberapa gunung di kejauhan runtuh. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan tempurnya yang mengerikan. Xiao Chen mengayunkan pohon ajaib 7 harta karun lagi, dan cahaya suci yang cemerlang bersinar, menjinakkan serangan yang mengejutkan itu tepat pada waktunya. Alih-alih marah, Raja Sura menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, ini benar-benar harta karun. Dengan pertahanan yang sempurna, ini seharusnya menjadi milikku. Sosok-sosok berkelebat terus-menerus, dan raja-raja alien di sekitarnya bergegas satu demi satu, mengelilingi Xiao Chen di tengah, ingin bertarung demi pohon 7 harta karun yang menakjubkan. Tidak seorang pun menyadari bahwa darah orang-orang kuat dari 3 suku yang dibunuh oleh Raja Dewa Pejuang perlahan-lahan diserap oleh reruntuhan. Meskipun beberapa mayat berada agak jauh dari sini, darah masih mengalir menuju reruntuhan seperti sungai yang kembali ke laut. Boom! Tiba-tiba, suara keras mengguncang langit dan bumi. Cahaya darah dan aura pembunuh yang melesat ke langit mengguncang semua raja di langit. Batu-batu beterbangan di langit, bumi retak, reruntuhan di tanah berubah menjadi debu, dan sudut istana bawah tanah yang megah muncul di bumi yang hancur. Ada istana raksasa misterius di bawah bumi. Roh jahat itu sangat menguasai, seakan-akan ada jutaan mayat yang terkubur di bawah tanah, dan nafas kematian sangat kuat. Ini adalah istana bawah tanah yang sangat mengerikan. Semua orang merasakan istana bawah tanah berguncang, seakan-akan ada harta karun tak ternilai yang akan segera ditemukan. Di depan istana bawah tanah itu terdapat sebuah alur berbentuk ruyi. Raja Sura tiba-tiba mendapat sebuah ide dan menukik turun dengan cepat dan memasukkan ruyi giok ungu yang diperolehnya belum lama ini ke dalam alur itu. Cocok sekali dan mengisinya sepenuhnya. Pada saat ini, cahaya ungu yang melesat ke langit menyala bagai kobaran api yang berkobar, istana bawah tanah bergetar hebat, mengeluarkan suara, berderak, yang keras,
lalu terbuka dengan suara gemuruh. Istana bawah tanah itu tampak seperti dunia ilusi. Luasnya tak terbatas dan Anda bisa melihat pemandangan samar-samar. Pemandangan itu sangat mengerikan. Istana bawah tanah itu seluruhnya berwarna putih, dan sebenarnya ada banyak sekali kerangka yang terkubur di sana. Energi jahat yang membubung ke langit dipancarkan oleh mereka. Di ujung istana bawah tanah, ada kekuatan dahsyat yang melonjak, dan mengalir keluar melalui gerbang istana bawah tanah. Tidak diragukan lagi itu adalah harta karun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Raja Sura adalah orang pertama yang menyerbu masuk, diikuti dari dekat oleh raja-raja dari ras lain. Semuanya ingin berebut harta karun di istana bawah tanah. Namun, ada juga raja-raja alien yang bergegas menuju Xiao Chen. Karena keberadaan Raja Sura, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat merebut senjata sihir terkuat di istana bawah tanah. Daripada melakukannya, akan lebih baik untuk membunuh Xiao Chen dan merebut pohon 7 harta karun yang luar biasa darinya. Awan-awan iblis bergulung-gulung di istana, dan tulang-tulang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiao Chen melihat bendera tulang dimasukkan ke bagian terdalam istana bawah tanah. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu adalah spanduk Raja Tulang Putih milik klan Skeleton? Beberapa hari yang lalu, dia telah menggunakan harta karun yang tak tertandingi ini untuk menipu Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta karun ini benar-benar akan muncul di reruntuhan kuno ini. Namun, Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir saat ini, karena beberapa raja alien menerkamnya. Pohon ajaib 7 harta karun itu menyapu, seketika menjatuhkan kedua orang itu, lalu suara surgawi, Om, bergetar hebat, menyebabkan raja alien lainnya memuntahkan darah dan mundur, menatapnya dengan heran. Xiao Chen tidak tinggal lebih lama lagi, melainkan berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menjauh. Suara, Om, mengejutkan beberapa raja alien. Mereka saling memandang dan mulai mengejarnya. Kok bisa suara surgawi, Om, muncul lagi di dunia? Di sampingnya, kecantikan tiada taraf Yan Qingcheng memiliki pandangan yang luar biasa di matanya, dan dia menatap sosok yang menjauh itu dengan heran. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat. Meskipun kecepatan 8 fasenya tidak sebaik sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk menyingkirkan beberapa raja alien. Ketika ia tergesa-gesa menuju suatu tempat yang sepi, ia segera menanggalkan baju zirah dan pakaian kainnya. Lalu bergegas menuju benteng Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup. Dua bersaudara, ada yang salah. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup terbang keluar dari lembah dan muncul di langit seperti hantu. Apa yang terjadi? Spanduk Raja Tulang akan segera digali. Ini berita bagus. Raja Zombie tertawa. Awalnya itu hal yang baik, tetapi sekarang tidak baik. Kita kehilangan kesempatan membunuh satu orang, Raja Malaikat jatuh. Dia juga kaki tangan Raja Perang Jingpu. Wanita ini sangat cakap. Dia menemukan segel panji raja hanya dengan mengikuti beberapa petunjuk. Ketika dia pergi berburu harta karun, dia memicu pembatasan terlebih dahulu. Hasilnya diketahui semua orang. Sekarang banyak orang kuat bergegas ke sana. Xiao Chen tidak peduli tentang apapun dan pertama-tama menciptakan dua musuh bagi Raja Malaikat jatuh untuk membalas fitnahnya. Ayo kita pergi dan bunuh mereka. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup menjadi cemas setelah mendengar ini. Mereka meminta Xiao Chen untuk memimpin jalan dan bergegas menuju tempat tertutup panji raja. Ketika Xiao Chen dan teman-temannya tiba di tempat ini, roh-roh jahat ada di mana-mana dan awan-awan jahat menutupi seluruh area. Gelombang energi dahsyat melonjak di istana bawah tanah, yang bahkan lebih kuat daripada saat tombak kuno Pasteur digali.
Ternyata Panji Raja benar-benar telah hadir di dunia. Kudengar saat harta karun ini disempurnakan, beberapa tulang kering dewa leluhur menyatu di dalamnya. Kekuatannya tak terbayangkan. Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup merasa emosional saat merasakan aura mengerikan yang datang dari istana bawah tanah. Pada saat ini, tidak ada sosok manusia di tanah, dan semua orang kuat bergegas ke istana bawah tanah. Kedua raja jahat itu bergegas masuk dengan tidak sabar tanpa arahan Xiao Chen. Pertarungan sengit terjadi di bagian terdalam istana bawah tanah. Begitu Xiao Chen dan teman-temannya masuk, mereka bertemu dengan Raja Malaikat Jatuh yang sedang mengawasi di area luar. "Bunuh dia dulu!" teriak Raja Mayat Hidup dan menyerbu ke depan. Raja Zombie juga sangat marah. Ia berpikir bahwa jika bukan karena Raja Malaikat Jatuh, ia mungkin tidak akan membuat para raja berebut dengannya. Kedua raja jahat itu menyerang Raja Malaikat Jatuh bersama-sama, yang langsung membuatnya takut. Dia bergegas ke kedalaman istana bawah tanah, dan Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup mengejarnya dari dekat. Xiao Chen mengikuti perlahan di belakang, mengamati dengan saksama tata letak istana bawah tanah. Tiba-tiba, dia melihat makhluk kecil nakal menyelinap masuk dari pintu masuk istana bawah tanah. Ternyata itu adalah binatang kecil seputih salju, Keke. Si kecil itu menyelinap dan terbang ke dalam. Tidak diragukan lagi, makhluk kecil ini memanfaatkan situasi. "Keke," panggil Xiao Chen pelan. Tidak ada orang luar di sekitar saat ini, jadi dia akhirnya bisa bertemu dengan makhluk kecil itu. Binatang kecil seputih salju itu sangat waspada. Ia mundur cukup jauh, bulu matanya yang panjang berkedip terus-menerus, dan matanya yang cerah menatap Xiao Chen dengan curiga.